Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Radar ID dimanapun berada hari ini? Hari ini saya sudah kedatangan tamu istimewa dan beliau menyempatkan waktunya bersama kami Radar ID di podcast Radar ID. Sudah hadir bersama saya pada kesempatan hari ini ada Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Bapak Haji Aslim SH. Selamat. Apa kabar Bapak? Selamat datang Bapak. Ini saya grogi lagi Pak Pemirsa. Sudah lama tidak ketemu Pak Ketua. Pak, gimana sih DPRD sudah melakukan apa aja selama pandemi ini? Sudah mau 1 tahun ya Pak Ketua. Dari bulan Maret 2020, sekarang sudah Januari 2021, kita semua di masa pandemi. Apa peran DPRD? Apa yang sudah dilakukan DPRD selama ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami haturkan ucapan terima kasih atas undangannya pada sore hari ini, di mana kami diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan seperti apa peran DPRD dalam penanganan percepatan dengan COVID-19. Tentunya peran DPRD tidak bisa keluar dari tugas fungsi DPRD, fungsi legislasi, fungsi budget, dan fungsi pengawasan. Untuk fungsi legislasi, tentunya kita mendorong untuk membuat regulasi berkenaan dengan penanganan COVID-19. Jadi walaupun dalam SK bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan itu sebenarnya DPRD hanya mendapat informasi saja, tapi di kota tidak. Selalu kita bahas sampai malam hari seperti apa reproduksi itu. Kalau kita ingat bahwa 60% kita melakukan negotiasi anggaran di 2020 kemarin itu selalu bersama-sama DPRD. Apa sebabnya ingin betul-betul anggaran tersebut dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, pengawasan. Nah, pengawasan tentunya kami di DPRD sudah jelas ada alat kelengkapan DPRD, ada badan di sana, ada komisi, ya itu kami rembukan di rapat badan musyawarah sehingga semuanya melakukan pengawasan secara maksimal. Sesuai dengan komisinya masing-masing. Contoh, Komisi 4 selalu melakukan koordinasi rapat kerja dengan Dinas Kesehatan, dengan rumah sakit, dengan BPBD, dengan Dinas Sosial. Nah, belum lagi komisi-komisi yang lainnya. Itu semuanya membahas masalah persoalan penanganan percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tasikmalaya. Kita ingin tahu seperti apa pelayanan rumah sakit. Kita ingin tahu seperti apa contoh bantuan sosial supaya tepat sasaran, nggak jadi polemik di masyarakat. Nah itulah insya Allah kami sangat respon kepada teman-teman di DPRD dari semua komisi badan sangat serius sekali menangani hal itu. Menangani pandemi ini ya. Iya. Di samping kita pun melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. Jangan sampai dewan cara likuku, tidak semuanya. 45 kota dewan turun ke lapangan dalam reses dia melakukan edukasi. Perlu dicatat ya, 45 anggota dewan gitu ya Pak ya, semua turun ke lapangan. Turun ke lapangan. Ya. Ini ada yang menarik Pak, dari tadi yang dari apa yang Bapak sampaikan ada yang menarik. Berarti DPRD sudah melangkah jauh ke depan. Dalam artian sudah memprediksi. Ketika kemarin 2020 kita masuk ke masa pandemi di bulan Maret sampai dengan akhir tahun. Ini di 2021 sudah ada rencana penanggulangan kemiskinan. Berarti sudah terprediksi apakah angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya akan naik dan seperti apa? Atau seperti apa dasarnya sehingga akan dibuat juga perda mengenai penanggulangan kemiskinan ini Pak Ketua? Ya kan kalau kita ketahui Kota Tasikmalaya itu urutan keberapa masalah kemiskinannya di Jawa Barat. Saya rasa sangat mendasar. Ditambah lagi dengan dampak dari COVID. Nah, tentunya kita sudah siapkan dari awal. Dari awal. Nah itu. Nah, kalau mengenai anggaran sekarang Pak Ketua. Kalau tahun 2020 refocusingnya ada 60%. Kalau tahun ini seperti apa? Format penganggaran yang memang sudah dibahas oleh DPRD. Ya.
September kita sudah agak lega di Kota Tasikmalaya. Tidak ada pasien COVID di rumah sakit. Bulan September. Iya. Nah, artinya waktu kita pembahasan anggaran, tentunya kita ini alhamdulillah kita akan fokus untuk PR-PR yang kemarin belum bisa dilaksanakan dalam pembangunan. Artinya kita fokus untuk itu. Kemudian di kurun waktu Desember, setelah APBD disahkan, itu dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Desember kan yang terkonfirmasi COVID 800, kurang lebih 800 orang. Iya, betul. Bayangkan, dari Maret sampai November itu hanya 700 orang. Tapi dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Desember 800 orang. Nah ini tentunya. Sementara kita sudah mengesahkan anggaran. Nah kita baru menyiapkan untuk BTT itu di kisaran 10 miliar. Nah, 10 miliar ya. 10 miliar. Ya, memang tadi kondisinya seperti itu. Saya rasa kalau kondisinya landai saya rasa cukup itu. Iya. Nah, untuk saat ini tentunya ya kita berharap mudah-mudahan ini kalau kemarin merah sekarang oranye terus, mudah-mudahan terus landai dan selesai ya, mudah-mudahan Tasik ini cepat ke zona hijau, sehingga kita tidak akan lagi merepetisi anggaran. Sebab kita ingin melakukan percepatan pembangunan di Kota Tasikmalaya. Kalau nanti direpetisi lagi, mungkin yang PR 2020 saja belum selesai, ditambah lagi PR 2021 begitu ya. Jadi harapannya seperti itu. Makanya digenjotlah atau digelorakan kembali terus bagaimana penanganan pandemi begitu ya. Nah, betul sekali. Dari dulu sampai sekarang, saya bukan bicara sekarang, dari dulu. Iya. Di rapat gugus tugas kami sampaikan di hadapan ketua gugus tugas, PJ Wali Kota, kalau sekarang PLT Wali Kota. Kalau kita ingin memutus mata rantai COVID-19, tidak cukup melakukan pendekatan struktural. Kalau hanya struktural, saya rasa hanya berkuar-kuar saja di regulasi dan sebagainya. Tapi melakukan pendekatan kultural di masyarakat. Sepertinya masyarakat Kota Tasikmalaya, mohon maaf ini, masih ada sebagian yang belum memperhatikan protokol kesehatan. Apakah dia memang tidak tahu atau memang belum ada kesadaran? Lakukan pendekatan kultural. Itu bisa akan meminimalisir atau memutus rantai penularan begitu ya, memutus penularan. Baik. Nah, tadi sudah ke anggarannya, kemudian ada regulasinya juga. Bagaimana Perwal juga sudah ada sejak 2020. Kemudian ini juga DPRD juga ada anggaran itu kan cadangan ya Pak ya. Yang 10 miliar ini adalah anggaran cadangan BTT untuk penanggulangan pandemi ini gitu. Nah, untuk BTT ini itu dialokasikannya untuk apa saja Pak? Apakah untuk pengobatan, kemudian untuk mereka yang memang terkena, atau seperti apa kebijakan dari pemerintahnya pada saat rapat dengan DPRD? Ya, selama itu salah satunya untuk percepatan penanganan COVID-19, baik masalah kesehatan juga masalah sosial. Dan perlu kami sampaikan, kan sekarang pemerintah daerah nggak bisa punya kesempatan untuk menganggarkan untuk jam kesudah. Oh iya, betul. Nah ini, kita sudah melakukan rapat kerja DPRD dengan pemerintah kota dinas terkait. Ini sudah kita dorong untuk membuat perwa, sehingga untuk mengganti semua itu adalah dari BTT. Hanya rekomendasinya mungkin berubah, yang tadinya ke dinas kesehatan jadi di dinas sosial. Nah itu jadi kan kalau dulu kita punya anggaran untuk jam kesudah. Betul, yang ada di dinas kesehatan ya. Nah sekarang seperti apa masyarakat bisa yang belum punya kartu BPJS, saya rasa kita harus cepat DPRD harus cepat tangkap hal ini, jangan sampai di satu sisi dia nggak punya kartu BPJS atau KIS, yang kedua anggaran jam kesudah sudah tidak ada. Termasuk jam bersah. Nah, untuk jam bersah mungkin rekomendasinya tetap dari dinas kesehatan. Nah ini salah satunya itu yang kita dorong, dan ini informasi dari Pak Sekda kemarin, perwanya sedang disusun. Kami mengharapkan perwa itu segera selesai
Sebab kalau perwanya belum selesai kan nanti bisa menghambat. Ya, Sebab tidak bisa digunakan ya, Pak? Iya. Tidak bisa digunakan di tahun Iya. ini begitu. Iya. Oke, baik tadi sudah. Kemudian dengan meningkatnya pasien COVID di Kota Tasikmalaya yang terus bertambah begitu, rumah sakit sudah tidak bisa. Kemudian kemarin kita sudah sewa hotel. Ya betul. Itu Crown. ada, ya sewa hotel Crown. Ada wacana untuk ada rumah sakit lain yang digunakan atau rumah sakit cadangan begitu. Apakah itu juga sudah disiapkan? Didorong seperti apa DPRD mendorong pemerintah agar itu juga bisa cepat terwujud? Kan ada 2 rumah sakit yang sedang kita siapkan, yang kita bangun walaupun belum selesai, disertifikat dengan yang di Perbaratu ya. Nah itu kan harus dipersiapkan juga. Ya ini antisipasi kalau nanti ya sekarang saja kan kita sudah kewalahan dan kita sewa Crown juga sudah penuh kan. Iya, betul. Sudah ada 200 yang terbasis COVID yang ngantri sekarang nunggu ini. Artinya dengan kondisi seperti ini tentunya kita dorong pemerintah daerah untuk segera mengantisipasi ini, salah satunya rumah sakit Dewi Sartika, rumah sakit yang di Perbaratu itu harus disiapkan karena rumah sakit umum daerah kan sudah penuh. Oke, baik. Kemudian sekarang juga sudah diberlakukan pembatasan kembali untuk kegiatan-kegiatan masyarakat. Menurut Pak Ketua, seefektif apa pembatasan ini gitu? Apakah bisa berdampak dengan penurunan angka penularan atau seperti apa? Ya. Kita sedikit ke belakang, kita ke belakang ke tahun baru ya. Nah, kita lihat seperti apa tahun baru dilaksanakan di berbagai kota termasuk Kota Tasikmalaya. Jam 4 sore itu sudah padat hajat itu. Jam 6 kita sudah nggak bisa lewat. Tapi dengan ada instruksi dari pusat, dari provinsi juga kita edaran PLT Wali Kota. Alhamdulillah kan kemarin walaupun memang di satu sisi kita bisa untuk menjaga supaya jangan ada kerumunan. Betul. Walaupun di sisi lain ada warga masyarakat yang merasa rugi, yang biasanya dia mendapatkan keuntungan dengan dia berdagang, kuliah semacam kan nggak bisa apa-apa. Tasik betul-betul sepi. Nah itu yang pertama. Nah selanjutnya kan ada pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat hari ini. Ya, saya tentunya sangat mengapresiasi dengan keluarnya surat edaran tersebut. Itu pun mungkin kebijakan menindaklanjuti kebijakan yang dari pusat, dari provinsi. Tapi di sisi lain kita nggak cukup dengan hanya surat edaran. Kembali ke yang tadi, sudah sejauh mana pemerintah daerah dalam hal ini gugus tugas itu melakukan pendekatan kultural sehingga masyarakat itu betul-betul menjadikan protokol kesehatan menjadi kebutuhan hari ini, PHBS itu kebutuhan hari ini, sehingga itulah yang akan salah satunya memutus mata rantai COVID-19. Kalau tidak, regulasi apapun dibuat, masyarakat tetap mohon maaf, maskernya tetap tidak dipakai, berkerumun terus-terusan. Nah, belum lagi sering mencuci tangan. Saya rasa, nah itu kan edukasi seperti apa? Pendekatan kultural ke lapangan, dengan kerjasama dengan tokoh masyarakat, dengan RT, dengan RW, dengan MUI, dengan DMI, dengan Ustadz, itu harus seperti itu. Nah, kalau itu terus dikampanyekan, insya Allah. Tapi kalau tidak, saya kan orang yang hampir setiap hari turun ke lapangan. Betul. Saya lihat. Betul sekali Pak Ketua. Begitu ya. Jadi memang bagaimana ditingkatkan kembali sosialisasi melalui tadi Ketua RT, Ketua RW, kemudian Ustadz, Kiai gitu ya, dengan MUI dan sebagainya, supaya masyarakat juga menjadi tahu. Dan memang betul ya, di daerah masih banyak juga ya Pak Kiai. Oh, bukan masih banyak. Saya orang yang sering diundang ke pengajian. Dari pengajian ke pengajian. Dilematis. Ya? Kalau saya nggak hadir, saya siapa? Iya, betul. Kalau saya hadir juga, wah ya untuk ada mana ketika dukung protokol kesehatan. Nah, tapi saya manfaatkan untuk saya sampaikan pada kesempatan itu, saya sampaikan seperti apa kita menjaga
ikhtiar lahiriah kita mencegah terhindar dari COVID-19. Bayangkan di masjid begitu padatnya, untuk berapa-ratus orang, nggak ada yang pakai masker satupun. Duduknya berdempet-dempetan. Jadi kan itu kan artinya belum sampai. Betul. Ya, itu pesan-pesan yang harusnya sampai ke masyarakat. masyarakat. Baik, Pak Ketua, nanti kita akan lanjut lagi. Mangga. Kita akan rehat dulu sejenak.